Dari Liga 1 Sport Lovers, Persebaya gagal mendekatkan jarak poin dari sang pemuncak klasemen Persib Bandung. The Green Force dibuat tak berkutik, hancur lebur 0-3 di tangan Barito Putra. Dengan ambisi meraih angka maksimal demi menjaga jarak poin dari sang pemuncak klasemen Persib Bandung, Persebaya jumpa Barito Putra di Stadion Iwayan Dipta. Namun Bajul Ijo justru kebobolan di menit 8 melalui gol Matias Mayer. Tak mau memberikan kesempatan bagi Persebaya untuk bangkit, Barito terus membombardir barisan pertahanan Green Force. Gol akhirnya kembali tercipta di menit 23. Matias Mayer mencipta gol keduanya pada laga ini. 2-0, Laskar Antasari memimpin dan bertahan hingga jeda. Unggul 2 gol, tamu Barito Putra mengendurkan serangan di paruh kedua. Hasilnya gol ketiga kembali hadir sesaat sebelum laga berakhir. Hat-trick Matias Mayer menyempurnakan kemenangan Barito Putra 3 gol tanpa balas. Bagi Persebaya yang kini berada di posisi 2, kekalahan ini mengagalkan misinya untuk mengejar perolehan poin sang pemuncak Persib Bandung. Dengan nilai 37, skuad The Green Force kini tertinggal 6 poin dari Maung Bandung. Malut United benar-benar menjadi kriptonit bagi tim asal Jawa Timur. Setelah Persebaya bertekuk lutut pada pekan lalu, kini giliran Persik Kediri yang dibuat menyerah dengan skor 2-1. Menjamu tim penghuni 4 besar Persik Kediri di Stadion Kiraha tak membuat Malut United gentar. Terbukti serbuan tuan rumah langsung berbuah gol di menit 27. Yakob Sayuri membawa Laskar Kiraha memimpin 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Malut terus meningkatkan intensitas serangan. Alhasil gol pengganda keunggulan tercipta di menit 55. Junior Brendau menjadi pelayan bagi brace yang dicetak Yakob Sayuri. Tak mau menyerah begitu saja, Persik Kediri mencoba bangkit menyerang. Alhasil, Macan Putih mampu menipiskan jarak lewat eksekusi penalti Ramiro Vergonzi di menit 64. Sayang, gol tersebut gagal menyelamatkan Persik Kediri dari kekalahan. Meski kalah, Persik tak bergeming di tangga keempat dengan nilai 31. Sementara Malut United merangkak naik ke posisi 11. Persija Jakarta memiliki modal bagus jelang tandang ke markas Persis Solo. Macan Kemayoran menang 4 kali berturut-turut dan kini membidik poin penuh di Manahan. Di sisi sang calon lawan, Persis Solo juga membidik 3 angka demi menjauh dari zona degradasi. Berbekal meraih 4 kemenangan beruntun, Persija Jakarta optimis menatap laga tandang melawan Persis Solo. Apalagi Laskar Sembernyawa tengah terseok di Liga, walau di pertandingan terakhir menang di kandang PSIS Semarang. Menghadapi laga di Manahan, pelatih Carlos Pena tak ingin takabur. Ia meminta seluruh pemain tetap fokus karena Persis mulai menemukan skema yang hilang. Dan dalam pertandingan Minggu malam nanti, Persija wajib mendapatkan poin. The most important thing for tomorrow is not going into the pitch thinking that we won 4 games in a row. You know, every game is different. Every game is very difficult. Okay, and we need to show tomorrow our best version again if we want to get points from here. So when 2 teams come into the pitch, no matter the past, no matter the table, you have to show, you have to do a lot of good things if you want to win a game. And tomorrow will be very demanding for us, will be very demanding, we know. But we are also confident that if we are in our 100%, we can take a point here. Di sisi seberang, Persis Solo mulai menemukan skema dan formula tepat di bawah arahan pelatih Ong Kim Sui. Dari 8 laga, Laskar Sembernyawa akhirnya mampu menang kala jumpa PSIS Semarang dengan menampilkan performa apik. Kabar baiknya, Musa Sidibe sudah bisa diturunkan pada laga nanti. 3 angka wajib bagi Persis demi menjauhi zona degradasi secepatnya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Persebaya Surabaya akhirnya memperpanjang kontrak kiper andalannya Hernando Ari hingga beberapa tahun ke depan. Setelah perpanjang kontrak, kiper timnas Indonesia ini berambisi membawa The Green Force meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Teka-teki masa depan Hernando Ari bersama Persebaya Surabaya akhirnya terjawab. Kiper berusia 22 tahun ini sepakat memperpanjang kontrak dengan tim Bajul Ijo setidaknya hingga 3 tahun ke depan.
Hernando Ari merupakan pemain jebolan tim muda Persebaya Surabaya sejak tahun 2018 silam. Bahkan pada tahun 2019, Hernando Ari berhasil membawa Persebaya Surabaya U20 meraih juara Elite Pro Academy atau EPA. Usai memperpanjang kontrak dengan tim Green Force, Hernando Ari berambisi membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Bahkan kiper timnas Indonesia ini juga berharap bisa membawa tim bajul ijo bermain di kancah internasional. Perasaan saya sangat senang dan juga bangga sekali bisa bertahan di Persebaya Surabaya. Harapannya cuma satu, saya ingin membawa Persebaya juara dan juga berada di kancah, mungkin mengikuti pertandingan internasional seperti AFC dan lain sebagainya. Hernando Ari bersama sejumlah pemain muda lainnya juga mendapat kontrak multi-years dari manajemen Persebaya Surabaya. Dengan kontrak jangka panjang, diharapkan pemain bisa fokus dan bekerja keras untuk meraih prestasi bersama skuad Green Force. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Jungkalkan perlawanan Wang Shuwei Jonathan Christie melangkah ke final Indonesia Masters 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.